Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita percaya bahwa keadaan kita pasti akan luar biasa. Karena penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita percaya bahwa Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Kita selalu aman dalam perlindungan kuasa Tuhan. Amin saudara, boleh berikan kemuliaan lebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita akan mengikuti ibadah online. Kita percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan akan kita alami. Lawatan Tuhan akan ada dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi. Oh Yesus, terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan, buat setiap kemurahan, buat setiap penyertaan. Kami percaya Tuhan bahwa berkat-berkat-Mu itu sempurna terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bila mana Kau izinkan kami untuk melewati masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan semakin dinyatakan Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan semakin terang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami akan semakin berserah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, kami akan melihat penyertaan-Mu itu sempurna Tuhan. Kami akan melihat pertolongan-Mu itu ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami alami lawatan-Mu, kami alami hadirat-Mu. Roh Kudus yang akan menjamah, Roh Kudus yang akan mengatuk, Roh Kudus yang akan membebaskan dan memulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah saat ini kami mengalami ibadah kemenangan Tuhan. Kami akan mendeklarasikan kemenangan bersama Kau Tuhan Yesus. Setiap pujian, setiap penyembahan, setiap pengagungan hanya bagi nama-Mu, bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak hati kita limpah dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kita percaya sampai selama-lamanya kasih setianya hanya dari Yesus bagi kita. Haleluya. Dalam mulut bibir lidah kita terus bersyukur hanya bagi Tuhan Yesus. Mari puji Dia lebih lagi. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Karena sampai selama-lamanya penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Mari markas yang percaya sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Pastikan bersorak-sorai, akan bersorak-sorak, pasti bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
selamanya. Kasih setianya. Dengan sukacita mari umat Yesus katakan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh kasih setiamu sempurna bagi kami Tuhan Yesus. Oh haleluya. Mari umat Yesus, umat yang percaya sama-sama katakan. Bersyukurlah. Bersyukurlah sampai selama-lamanya, kasih setianya untuk selamanya. Amin saudara. Amin. Oh haleluya, haleluya. Mari saat ini saudara, kita tenangkan hati kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh kehidupan kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Karena selalu ada Engkau dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami tidak pernah sendiri Tuhan. Tapi biarlah di masa pandemi ini Tuhan, kami merasa penyertaan-Mu itu selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Bawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami terus dekat dengan kasih-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Bawa kami rasakan lebih lagi Tuhan. Kami haus akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku selalu puji-Mu, dan angkat tangan sebab-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagimu. Sungguh hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan, Kau nyatakan kebesaran-Mu lebih lagi. Oh Yesus, bawa kami ke gunung kudus-Mu Tuhan Yesus. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Biar kemuliaan selalu melingkupi hidup kami, dan jiwa kami kan dipuaskan. jiwaku kan dipuaskan. Oh Yesus, hanya dekat-Mu saja. Hanya dekat-Mu, Oh Yesus, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburan, dan Kau yang kan ubahkan Tuhan Yesus. dan Kau yang ubahkan Oh Yesus, air mataku jadi lembah yang bermata air. yang bermata air. Sebab itu kami memuji-Mu Tuhan Yesus. Itu ku memuji-Mu, Engkau
kasih Yesus. Haleluya. Sungguh kasih-Mu nyata terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sungguh kuasa-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Sungguh nyata kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami sembah. Haleluya. Sungguh bawa kami dekat dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terus kami cari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan. Sungguh nyata kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, biarlah mulut kami kan nyatakan kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Mulut bibir lidah kami kan nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kau yang akan pulihkan, Kau yang akan lepaskan, Kau yang akan luputkan dari virus yang terjadi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya kami kan aman dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Oh Yesus, sungguh teramat baik Tuhan Kau telah terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Sebab kejadian-Mu ajaib Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa. Sampai selama-lamanya kami kan tetap menyembah Kau Tuhan Yesus. Sampai selama-lamanya Kau Allah dan Raja kami Tuhan Yesus. Oh Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan. Sebab itu kami memuji-Mu, memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan
Bapa di surga, pada kesempatan yang baik ini, kami boleh mengucap syukur kepadamu. Kalau dunia sedang mengalami apa yang disebut lembah air mata itu, lembah kekelaman itu, tetapi Engkau berfirman kepada kami, jangan takut. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman itu, ketika Engkau beserta dengan kami, Engkau sanggup mengubah lembah yang bermata air. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini kami boleh mendapatkan kebenaran firman-Mu. Sebab satu hal yang kami percaya, melalui kebenaran firman-Mu, kami selalu mendapatkan berita sukacita, berita kemenangan, berita damai sejahtera itu. Berfirmanlah buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Ubah air mata kami menjadi lembah yang bermata air itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua percaya, katakan bersama-sama, amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya sekalipun kita belum bisa beribadah seperti hari Minggu, seperti biasanya, harus masih melalui streaming, tapi kita percaya dimanapun kita berada sekarang, siapapun kita yang boleh menyaksikan streaming melalui GBI Emunah Solo Baru ini, pasti Tuhan melawat kita semuanya. Kita percaya bahwa kita pasti diberkati, diberikan kekuatan, semangat yang baru, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan hadir di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Minggu ya, ini bertepatan dengan puncak perayaan Pentakosta. Nah, dihitung dari pada waktu Yesus itu disalib, Jumat Agung itu, gitu ya. 3 hari kemudian kita merayakan Paskah. Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, setelah dia bangkit dari antara orang mati itu, selama 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, juga banyak orang. Nah, saudaraku, persis hari yang ke-40 itulah yang sering kali kita peringati, kenaikan Tuhan Yesus ke surga atau kenaikan Isa Al-Masih itu. Nah, saudaraku, ada hal yang menarik ketika Yesus itu naik ke surga, ya, dia berpesan, saudaraku. Sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Saudaraku, untuk apa? Untuk dia menerima janji Bapa, yaitu Roh Penolong, yaitu Roh Penghibur, Roh Kekuatan itu. Nah, yang seringkali disebut Roh Kudus itu. Jadi hari ini inilah puncak daripada perayaan Pentakosta, yaitu Roh Kudus dicurahkan buat kita semuanya, buat kita semua yang percaya kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membagikan tentang vertikal dan horizontal. Sekali lagi, saya ingin berikan tema, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, saudara, kalau Roh Allah itu, Roh Kudus itu beserta dengan kita. Sekali lagi, kalau Roh Allah itu, Roh Kudus itu beserta dengan kita, ada di dalam hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah bahwa kamu bait Allah.
Jadi kita ini adalah baitnya Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Nah, saya ingin bertanya, saudara. Kalau dia beserta dengan kita, saya percaya pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Itu nggak bisa enggak. Kalau Roh Kudus itu beserta dengan kita, Immanuel, Tuhan itu beserta dengan kita, pasti ada sesuatu hal yang berubah di dalam hidup kita. Nah, perubahan itu tadi yang saya katakan, secara apa? Vertikal, dan yang satu harus secara horizontal. Saudara, seringkali Roh Kudus itu hanya dihubungkan dengan sesuatu yang vertikal saja. Itu bagus sekali. Saya banyak mengalami yang vertikal. Nah, saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, saya percaya sesuatu yang vertikal itu pasti terjadi dalam hidup kita. Contohnya, apa sih sesuatu yang vertikal itu? Dulu nggak pernah doa, jadi suka berdoa pasti. Itu vertikal. Dulu nggak suka pujian, jadi suka memuji Tuhan. Dulu nggak suka menyembah Tuhan, jadi suka menyembah Tuhan. Ya, sesuatu yang vertikal itu selalu pasti terjadi di dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan itu, nah ini penting sekali. Gak cukup bahwa hidup itu, Roh Kudus ada dalam hidup kita, itu cuman sesuatu yang hanya vertikal saja. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Satu saat saya melayani di satu kota, di satu pabrik. Nah, saya dijemput di kereta api di Gubeng di Surabaya. Waktu saya dijemput itu, waduh, luar biasa sekali. Ya, shalom, wah gimana kabarnya? Tuhan dahsyat. Baru masuk mobil aja dia minta permisi, kita berdoa dulu. Rohani sekali. Nah, itu luar biasa. Orang yang disentuh Roh Kudus, ya saya percaya vertikal itu pasti terjadi dalam hidup kita, pasti. Rohani sekali, saudaraku. Nah, ketika saya dijemput itu, sampai di pabrik itu, waktu dia nyanyi, itu kira-kira karyawannya sekitar 30. Nyanyinya paling keren. Nyembahnya paling keren, paling keras. Waktu dia bahasa roh, wah udah luar biasa sekali. Hebat sekali. Dalam segala sesuatu yang rohani, keren. Bahkan gereja itu juga karismatik, jadi perusahaan itu dinaungi oleh gereja jadi karismatik juga, saudaraku. Jadi di situ ada nubuatan, ada penglihatan. Waduh, luar biasa. Nah, saudara, ada hal yang menarik sekali. Setelah saya bertanya kepada salah seorang karyawan di situ, saya tanya, "Pak, itu siapa sih, Pak?" Gitu. Kalau namanya saya tahu, cuman saya nggak ngerti posisi, jabatan dan lain sebagainya ya. Saya nggak ngerti. Nah, makanya saya tanya pada karyawan ini, "Pak, itu siapa sih, Pak?" "Wah, Pak Agus, itu kalau di sini dipanggil Mister Wawo." Wah, perhatikan. Coba sama-sama katakan Wawo. 1, 2, 3. Wawo. Jadi Mister Wawo. Nah, saya pikir ini apa? Departemen jabatan apa di pabrik itu? Namanya Mister Wawo. Nah, waktu saya tanya, loh maksudnya apa, Pak? Kok Mister Wawo ini maksudnya apa? Wah, ini kalau dalam bidang kerohanian, Pak, ini luar biasa. Maka apa? Seringkali kalau orang lihat dia, itu seringkali dipanggil apa? Wah, itu. Wah, memang luar biasa. Kesan pertama sangat menggoda sekali. Waktu saya dijemput itu, wow, vertikalnya keren. Hebat sekali. Saudaraku, tapi waktu saya tanya, lah kok wow ini maksudnya apa? Wah, tahu enggak, Pak? Itu di pabrik di sini
Wah, itu jadi troublemaker, Pak. Loh kok bisa? Dikasih tugas apapun, gak pernah bisa selesai. Loh, itu kan tadi kan sebelahnya sama bosnya. Iya Pak, memang Pak. Loh, lah yang dipercayai siapa? Bukan dia, bukan. Loh siapa yang dipercaya di pabrik ini? Mohon maaf Pak Agus, justru bukan orang Kristen saudaraku. Coba bayangin. Jadi dia hebat sekali, vertikalnya keren, luar biasa. Doanya segala sesuatu yang rohani itu dahsyat sekali. Nah, tetapi saudaraku, kehidupan kita yang hanya vertikal saja itu nggak bisa buat hidup. Kalau hidup kita, sekali lagi, hanya vertikal saja, saudara suka hanya berdoa, suka berpuasa, suka atribut kekristenan yang kita lakukan. Jadi Kristen itu apa sih? Nah itu vertikal, dibaptis, ya, diurapi Tuhan, kemudian bisa berbahasa roh, melayani. Itu nggak cukup, buat hidup nggak cukup. Makanya orang-orang yang hidup secara hanya vertikal saja, dia mengatakan Roh Kudus ada dalam hidup saya. Tetapi ketika dia hanya vertikal saja, perhatiin baik-baik saudaraku, dia hidup tapi nggak hidup. Itu orang yang dipenuhi Roh Kudus tapi cuman apa? Vertikal. Nah yang namanya hidup itu nggak hanya vertikal. Makanya orang ini dipanggil siapa tadi? Wawo. Kalau tampilannya wah. Dalam atribut kekristenannya, wah, semuanya wah. Saya aja ketemu dia, wah, wah. Tapi waktu saya diberitahu tentang kehidupannya di pabrik itu, ketika tanggung jawabnya, disiplinnya, cara bekerjanya, saudaraku, semua mengatakan, wow, wah, wow. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah yang menarik sekali yang dialami oleh Yusuf. Ah, itu. Jadi kalau kita mau belajar dalam Alkitab, salah satu contoh dia kuat di dalam vertikal, tetapi dia juga kuat secara horizontal itu. Nah, salah satunya adalah Yusuf. Coba kita bersama-sama akan membuka di dalam Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 1 sampai 9. Vertikal, saudaraku, itu penting loh, ya. Hidup secara rohani itu nomor 1, harus. Tetapi ingat baik-baik, kalau hidupmu orang mengaku saya dipenuhi Roh Kudus, cuma vertikal aja, gak bisa buat hidup, gak bisa. Bisa paham ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya? Gak bisa kalau kita hanya vertikal aja, kita itu gak bisa buat hidup, gak bisa saudaraku. Karena apa? Hidup itu perlu yang namanya horizontal juga. Makanya saya masih ingat itu. Di gereja ini berulang kali saya sampaikan, satu saat anak saya mengatakan seperti ini, Pak, sepatunya rusak Pak. Nah orang yang sok vertikal itu, orang yang kuat di vertikal, keluarnya mesti ayat kok. Udah, jangan takut, enggak apa-apa, nerimo, nanti Tuhan memberkati, pasti Tuhan berikan yang baru. Nah kelihatannya rohani di sini saudaraku, coba perhatiin, kelihatannya rohani sekali. Loh Pak, ini rusak sepatu saya. Udah toh, Musa aja loh, 40 tahun di padang gurun loh, sepatunya enggak rusak loh, kok kamu bisa rusak? Belum lagi anak yang cewek mengatakan bajunya rusak Pak, seragamnya sudah harus ganti. Loh Musa aja 40 tahun loh, bajunya enggak rusak loh. Nah seringkali ayat firman Tuhan itu hanya menjadi satu tameng secara vertikal. Apal ayat, apal sekali. Tahu ayat, tahu banget. Sekali lagi, orang yang hidup hanya vertikal saja, orang itu hidup tapi enggak hidup, saudara.
Orang itu hidup, ya, tapi nggak hidup. Nah, orang yang hidup justru ketika Roh Allah itu ada dalam hidup kita, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Ini berguna untuk apa? Yang horizontal. Nah, itu hidup baru. Coba angkat yuk kaki kita yuk. Taruh di lantai. Mendarat nggak? Mendarat. Ada yang melayang? Ada yang mengambang? Enggak ada, semuanya kaki mesti apa? Di lantai. Itu artinya hidup, saudaraku. Nah, saya mau tanya, masih lapar kadang? Ya, masih haus kadang? Ayo Bapak Ibu yang punya anak, bayar sekolah enggak harus? Iya. Kadang anak-anak perlu rekreasi enggak? Iya. Kadang perlu enggak kebutuhan yang namanya sandang, pangan, butuh enggak? Papan, butuh semuanya. Nah, saudaraku, ini. Seringkali kita enggak bijak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, sekali lagi nih, hanya mengejar sesuatu yang vertikal. Dia kuat di rohani, tetapi dia apa? Enggak kuat di dalam horizontal hidup. Kenyataannya dia enggak bisa hidup. Enggak bisa. Menarik sekali, saudaraku. Coba kita bersama-sama baca ya dalam Kejadian 39. 39, 1 dan selanjutnya. Ini bicara tentang Yusuf itu. Nah, demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2, tetapi, perhatiin, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Katakan sama-sama menyertai. 1, 2, 3. Menyertai Yusuf. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan. Ada dua kata di sini. Tadi menyertai, yang satu disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Terus ayat yang keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Yusuf ini? Tadi berulang kali dikatakan kan? Ya, di ayat 2, di ayat 3 ada kata disertai. Jadi orang yang disertai Tuhan bukan hanya kuat secara vertikalnya saja. Yusuf ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab. Tapi saya percaya kalau orang itu disertai Tuhan, artinya Roh Allah itu ada di dalam hidup Yusuf. Pasti dia seorang penyembah, ya.
Pasti dia suka berdoa, iya. Pasti dia rohani, iya. Tetapi ingat, secara horizontalnya orang ini berhasil di dalam pekerjaan. Coba kita cek hidup kita. Kita kuat di mana? Bapak Ibu, kita kuat di mana? Hanya vertikal saja? Nggak bisa buat hidup. Nggak bisa. Kalau hanya vertikal aja nggak bisa. Justru yang vertikal itu menjadi tuntunan hidupmu untuk yang horizontal. Nah, orang yang horizontal itu apa sih? Ya, waktu dia bekerja, dia tanggung jawab dan bisa dipercaya. Amin. Amin. Coba. Kalau saudara dengar khotbah Roh Kudus, kebanyakan tentang apa coba? Tentang apa? Karunia, karya, kan gitu kan? Karya Roh Kudus, karunia, bahasa roh dan lain sebagainya ya. Nah, pernah nggak dengar bahwa Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita ternyata juga untuk hidup horizontal? Bukan cuma di gereja aja, bukan. Waktu kita punya pabrik, waktu kita ada di pasar, waktu kita jualan, itu Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Nah, kalau kita bekerja, apa yang paling utama? Orang itu kalau disentuh Roh Kudus, horizontalnya pasti dia orang yang bertanggung jawab, bisa dipercayai. Nah, itu baru hidup. Bisa paham saudaraku yang dikasih Tuhan? Sekali lagi nih, kalau kita dengar yang namanya tentang Roh Kudus, terus pikiran kita apa sih? Pasti kan rohani terus kan? Iya kan? Pasti kan yang rohani terus kan? Waduh Pak, saya memuji Tuhan, waduh Pak, saya bergetar hati saya. Pasti seperti itu. Nah, itu gak salah, itu bagus, itu utama. Terus suka baca firman, itu bagus, itu utama. Tapi gak bisa hidup cuma itu tok, gak bisa. Masih ada yang horizontal, nih loh, kita kan masih mendarat kan, masih butuh makan kan, masih bekerja kan. Nah, itu caranya, itu ada caranya. Nah, caranya kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam pekerjaan kita, itu orang itu pasti dia bisa bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Amin. Amin. Bisa dipercaya itu bukan gawan bayi. Nah ini, kalau tadi yang vertikal, udahlah itu anugerah, kasih karunia. Tiba-tiba aja kita langsung suka berdoa, suka nyanyi. Tapi kalau dipercaya, tanggung jawab, itu bukan gawan bayi. Nah, Roh Kudus menyentuh kita juga secara horizontal. Ini yang gak pernah dikupas, yang dikupas vertikal terus. Ini loh tanggung jawab saya sebagai suami, sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan mungkin, sebagai pedagang, itu Roh Kudus juga hadir. Nah kalau Roh Kudus hadir apa? Dia bisa dipercaya pasti. Tanggung jawabnya luar biasa. Gak bisa kerja cuma oh nanti Tuhan memberkati, oh nanti dia buka jalan. Iya saya percaya, vertikalnya saya percaya Tuhan buka jalan. Nah caranya, ada caranya. Oh saya tak imani, saya percaya saja Tuhan pasti memberkati. Saya percaya Tuhan pasti memberkati. Iya, melalui apa? Coba, di dalam hidup kita kalau kita mau jujur, yang paling besar nanti akhirnya, ya tentu Tuhan yang paling besar. Tapi gini, secara horizontal, anak lahir di sekolahin, diajarin, nanti akhirnya dia untuk apa sih? Kerja kan? Anak dibesarin nanti gini, akhirnya kan kerja pasti. Nah ingat, kerja itu perlu disentuh oleh kuasa Roh Kudus itu, supaya kita bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Saudaraku, ada di gereja ini yang dulu sama-sama bekerja di satu perusahaan di Karanganyar.
Saya masih ingat. Waktu saya masuk pertama di sana, udah biasa, saya masuk 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya kaget, waktu 3 bulan itu, saya dikasih motor, saya masih ingat tuh, RX, bukan Eric King, tapi yang RXS itu. Saya masih ingat sekali, dikasih RXS itu. Loh, saya kaget, saya nggak minta. Tapi tiba-tiba saya dipanggil sama bosnya, Pak Agus, nanti Pak Agus di showroom ini ya, nanti milih aja yang mana buat nanti transportasi kerja. Milih aja yang mana, nanti bilang, nelpon, udah nanti beres. Saya nggak minta. Saudaraku, ayo mikir yuk. Kenapa seorang bos pemilik perusahaan kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Itu secara tiba-tiba atau pasti ada sebabnya? Oh, pasti ada sebabnya, nggak mungkin. Lah saya kaget, saya nggak minta kok. Tapi saya dikasih RXS itu, udah bawa aja Pak Agus. Loh, lah nanti kan nggak enak sama yang sudah 1 tahun, 2 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 23 tahun di situ. Wow, bener. Waktu saya naik RXS itu ke pabrik, wah bener. Langsung satu pabrik itu wah, seperti itu semuanya, saudaraku. Kenapa? Lah ini masih 3 bulan udah dikasih, saudaraku. Nah, ini bukan gawan bayi. Ya, ini bukan serta-merta atau gawan bayi tiba-tiba, enggak. Ada sesuatu, kenapa? Saya bisa bertanggung jawab, saya bisa dipercayai pekerjaan itu. Lah itu Roh Kudus. Enggak cuman masuk kerja, oh masuk kerja, oh Tuhan shalom, Tuhan memberkati. Enggak cuman cukup itu aja, enggak cukup. Horizontal, kamu hidup. Baru 6 bulan saya sudah dikasih kunci. Saya kerja di gudang jadi pada waktu itu. Maka banyak pengalaman tentang kain TC 70, TC 60 gitu ya. Dulu saya di bagian gudang jadi agak sedikit paham tentang kain itu. Baru setengah tahun saya dikasih kunci. Ngambil di tempat bosnya, nanti pulang ngembaliin di tempat bosnya. Dan saya kaget, belum sampai setahun itu. Gaji saya bisa lebih banyak daripada yang sudah 5 tahun, 6 tahun. Itu kawan bayi, itu datang dengan sendirinya? Enggak bisa. Itu ada sebabnya. Kenapa? Bisa bertanggung jawab, bisa dipercayai. Tuh. Setelah beberapa lama, akhirnya saya mengundurkan diri. Saya mau nikah sama istri saya mengundurkan diri. Saya dipanggil HRD-nya, Pak Agus. Ini ada pesan dari bosnya, enggak boleh keluar. Saudaraku, ayo hubungkan Roh Kudus itu dengan pekerjaanmu. Jangan cuma gereja aja, enggak bisa hidup. Justru Roh Kudus itu hidup di dalam satu realita kenyataan hidup ini. Itu. Tanggung jawab, saudaraku. Amin. Ayo suami-suami, istri-istri, anak-anak, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan cuma kuat di vertikal aja. Tapi horizontal ini juga sangat menentukan. Justru yang vertikal itu menjadi satu kartu as kita untuk menjalani sesuatu kehidupan yang realita. Tadi dikatakan saudaraku, Yusuf itu. Kalau saudara baca kisah Yusuf itu ya, itu dari kecil, itu kena intimidasi saudara. Dari kecil itu saudaraku diintimidasi oleh saudara-saudaranya. Jadi didiskriminasi ya, dia jadi diintimidasi selalu. Gak disukai oleh saudara-saudaranya. Sampai akhirnya dia dibuang di sumur kan. Nah sampai akhirnya dia dibuang di sumur itu, kemudian diambil
dia diambil jadi budak. Coba kita baca ulang di sini. Perhatiin baik-baik ya. Budak. Tapi ketika roh Allah itu menyertai Yusuf sang budak ini, gak cuma vertikalnya Yusuf yang kuat, enggak. Vertikal ini menjadi horizontal. Coba baca sama-sama. Buka ayat yang kedua, saudaraku. Tuhan menyertai Yusuf. Wah, ini pasti rohaninya keren ya. Sehingga sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam horizontalnya, pekerjaannya. Jangan lupa, kita masih mendarat nih, kita masih butuh makan. Sandang pangan papan, masih butuh kita. Gak bisa hanya kuat di sana aja, itu yang paling utama. Tapi ketika kita terima, hiduplah di dalam yang horizontal itu. Itu buat kita hidup secara horizontal. Dikatakan dulu, saudaraku, berhasil, bahkan dikatakan selalu berhasil dalam apa? Dalam kegerejanya, dalam membaca Alkitabnya, dalam berdoanya. Iya, itu pasti. Dalam apa? Pekerjaannya. Loh, kok dia bisa berhasil? Iya, loh kenapa? Bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab. Itu tanda orang yang disertai Tuhan. Itu tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dia hebat secara vertikal, dia hebat secara horizontal. Aneh kan? Potifar ini bukan orang sembarangan, saudaraku. Ini orang yang kaya, orang yang terpandang di Mesir. Lah ada budak. Tapi ketika Roh Allah beserta dengan dia, yang aneh di sini. Saudaraku, yuk ayat yang ketiga. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, diulang lagi nih. Bahwa Tuhan membuat, tuh horizontal tuh, berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi berhasil itu penting gak? Ayo, berhasil itu penting gak? Bahkan gini, selalu berhasil itu penting gak? Penting, selalu berhasil. Itu ayat firman Tuhan yang mengatakan kok, kalau Roh Allah ada dalam hidupmu, kamu akan menjadi seseorang yang selalu berhasil. Itu bukan ukurannya uang, bukan kaya, bukan konglomerat, bukan. Itu gak usah diurusin, saudaraku. Itu cuman yang namanya akibat aja. Saudara jadi Kristen, gak usah pusing tentang surga. Itu cuma akibat. Gak usah dipusingin. Itu cuma akibat. Nah jadi Kristen yang paling penting itu apa? Sebabnya, ini yang penting. Kalau sebabnya udah terpenuhi, akibat itu pasti datang sendiri. Carilah kerajaannya, maka itu akibatnya semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu, kamu akan naik, kamu gak akan turun, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Apabila, loh itu ada sebabnya. Nah Yusuf menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, seorang budak. Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Vertikalnya dia disertai Tuhan, horizontalnya dia bisa bertanggung jawab. Orang hidup kan akhir-akhirnya kan digedein sekolah kan akhirnya pasti kerja. Iya kan? Bener gak saudaraku? Pasti kerja kan anaknya terus udah lulus. Pasti nanti apa? Kerja pasti. Nah Roh Kudus memimpin kita juga di dalam bekerja. Untuk menjadi apa? Orang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Kok bisa berhasil? Iya. Responsibility. Dia bisa diberikan tanggung jawab. Bahkan dia bisa dipercaya. Coba saudaraku, ayat yang keempat. Ini saya mengalaminya ketika bekerja di pabrik yang saya sebut tadi. Nih, maka Yusuf mendapat
kasih tuannya. Kalau pakai nama saya ya, maka Agus mendapat kasih tuannya. Dibikin berbeda. Loh, ada yang sudah 25 tahun. Ada yang kepalanya gudang tuh sudah 27 tahun. Udah lama. Saya baru 3 bulan, saudaraku. Saya mendapat kasih tuannya. Bukan karena saya hanya secara vertikal aja, enggak. Saya bisa diberi tanggung jawab. Dan dalam tanggung jawab itu saya bisa dipercayai. Jangan lupa ya. Jadi Kristen harus komplit. Nah, saudaraku, ayat yang keempat. Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya, perhatikan baik-baik, kuasa atas rumahnya. Ini budak loh, ini budak loh. Dan segala miliknya, perhatikan sama-sama yo, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini gak mungkin. Jadi dia jadi budak, tapi ketika roh Allah ada dalam hidupnya, jadi budak yang unggul. Amin. Jadi apapun juga jenis pekerjaan kita, ketika roh Allah itu tinggal ada di dalam hidup kita, kita jadi selalu unggul pasti. Berbeda dengan orang banyak. Kenapa? Rohnya Allah itu ada dalam hidup kita. Pasti dahsyat sekali. Nah, yang saya heran kekristenan zaman sekarang, yang hebatnya itu cuma urusan gerejanya yang hebat. Gak bisa, cuma itu tok buat hidup gak bisa, saudaraku. Saya ulang-ulang lagi nih. Orang yang hanya kuat di vertikal, kelihatannya hidup tapi dia gak hidup. Nah, saudaraku, dikatakan kemudian ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi ada kita harus ada pengaruhnya enggak? Di suatu tempat ada kita, menurut konteks ini harus ada pengaruhnya enggak? Coba yuk. Harus ada pengaruhnya. Itu loh. Yusuf dipercaya, bahkan melalui Yusuf itu rumah tangga Potifar itu diberkati luar biasa. Jadi ada satu dampak. Roh Allah bekerja menyertai kita. Ada dampaknya pasti. Dampaknya apa? Tanggung jawabnya keren. Kesetiaannya keren. Bisa dipercaya. Bosnya gak segan-segan. Bahkan diberikan satu kepercayaan yang luar biasa. Kita lanjutkan ayatnya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Sekali lagi ya, Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saya nggak mungkin bisa jadi seperti Albert, nggak bisa. Elok parasnya nggak bisa. Saya seperti Pak Tony nggak bisa. Seperti Pak Pras nggak bisa. Kenapa? Ini urusan genetika. Elok parasnya itu urusan genetika. Sekali lagi, Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Elok parasnya itu genetika. Kalau manis sikapnya, ini bicara tentang apa? Yang horizontal tadi. Ini artinya karakter. Dalam terjemahan aslinya gini, suatu sikap yang terbangun, yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi manis sikapnya di terjemahan NIV itu di situ dikatakan build, ada build. Jadi itu dibangun, maka saya katakan kan, bukan gawan bayi. Kalau elok parasnya itu gawan bayi, Albert dari dulu ya genetikanya papa mamanya gini. Saya nggak bisa tiru-tiru, nggak bisa. Kenapa? Genetika. Tapi kalau manis sikapnya, kita bisa belajar di situ. Ayo, saudaraku. Bukan hanya elok, ya, bukan hanya elok parasnya. Keren deh, luar biasa, cakep, enggak. Tapi itu yang penting tuh, manis sikapnya. Jadi bolehlah
para jomblo-jomblo ya, yang kalau mau jodohin anaknya atau mau cari suami, paling enggak seperti Yusuf ini, bukan cuma keren, cakep, ganteng, enggak. Itu yang paling penting nih, manis. Apanya tuh? Karakternya, artinya sikapnya bisa tanggung jawab, sikapnya bisa dipercayai. Nah itu untuk hidup. Nah kalau ganteng tau nggak bisa buat hidup. Amin. Ganteng tau nggak bisa buat hidup. Elok tau itu parasnya nggak bisa buat hidup. Yang bisa buat hidup itu adalah apa? Tuh, manis sikap. Terjemahannya dikatakan dia punya karakter yang luar biasa, punya tanggung jawab yang besar, dan dia bisa dipercayai. Saudaraku, saya tertarik sekali cerita Yusuf ini. Ternyata orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma bisa dipercaya manusia, tapi yang paling luar biasa, dia bisa dipercaya Tuhan. Wah ini level yang luar biasa, maka gereja kita itu namanya kan emunah itu. Nah levelnya bukan cuma dipercaya manusia, enggak. Tapi dipercaya Pak Tuhan itu. Sampai dia mempercayakan sesuatu kepada kita. Itu artinya pasti orang itu manis sekali sikapnya. Punya karakter yang luar biasa. Sampai Tuhan kasih tanggung jawab. Sampai Tuhan kasih yang namanya tadi emunah. Dipercayai. Ayat yang ke-7, selang beberapa waktu istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Yusuf berbahasa roh, Yusuf berdoa, Yusuf memuji, Yusuf menyembah. Apa yang dikatakan? Apa yang dilakukan Yusuf? Yuk, waktu Potifar itu menggoda, cantik sekali menggoda. Apa yang dilakukan dia? Lari kemana? Dia meninggalkan area itu. Nah, dikatakan di sini, tetapi Yusuf ayat 8 menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Nih perhatikan, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ya, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Ini keren sekali ini perkataannya nih. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi ini bukan hanya bisa dipercaya tuan Potifar, enggak, tapi Tuhan pun mempercayakan sesuatu yang begitu hebat. Dia menjadi budak, ya, tapi dia bisa menjadi budak unggulan. Kenapa dia unggul? Dia kuat karena dia disertai Tuhan. Yang kedua, dia aplikasikan, dia nyatakan penyertaan Tuhan itu di dalam apa? Pekerjaannya. Saudaraku, dengerin baik-baik. Roh Allah ada dalam hidup saya. Dia beserta dengan saya. Gak cukup di situ. Untuk apa? Untuk saya hidup. Untuk saya dituntun. Untuk saya disertai. Untuk apa? Saya bisa bertanggung jawab. Saya bisa berhasil dalam pekerjaan saya. Saya bisa dipercaya dengan sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Itu hidup. Itu baru balance namanya. Luar biasa sekali. Kalau saudara baca nanti di ayat selanjutnya, kemudian dia dikambing hitamkan, akhirnya dia masuk penjara kan. Nah, kalau kita baca selanjutnya nanti, waktu dia di penjara, dia jadi apa akhirnya? Coba, ya, jadi apa? Jadi kepala. Oh, di mana dia diletakkan? Roh Allah itu ada. Di mana apa yang dia kerjakan? Dia pasti di atas rata-rata. Itu cirinya kalau Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Pasti nggak bisa biasa-biasa, nggak bisa. Dan yang jadi ukuran tuh horizontalnya kok.
Kalau vertikalnya gampang semuanya, kelihatannya rohani semua. Oh bisa, yang ukuran itu ini loh, tanggung jawab nih loh. Dipercaya ini loh, dalam hidup kita ini loh. Nah itu ukurannya. Kalau itu loh, kalau saya ya, itu ukuran saya ya. Melihat bahwa seseorang ini roh Allah ada dalam hidupnya. Itu enggak cuma di gerejanya itu, enggak. Pelayanannya enggak, dasinya enggak, khotbahnya enggak, pendeta enggak. Horizontal ini. Ini penting. Nah dari situ orang bisa melihat, oh orang ini sama, di atas sama di bawah itu sama. Itu artinya enggak jadi wow, harusnya wow, di sini wow, pekerjaan kecil wow, pekerjaan besar wow, pekerjaan apa aja dia selalu wow. Kenapa? Roh Allah itu ada dalam hidup. Gitu saudaraku. Harus berbeda kita. Dia jadi kepala penjara. Jadi waktu dia menjadi budak, dia jadi budak unggulan. Waktu dia menjadi tahanan, dia menjadi kepala tahanan. Loh, ini budak loh asal mulanya. Dia jadi kepala. Nah saudaraku, kalau kita baca selanjutnya kisah tentang Yusuf. Orang yang disertai Tuhan, akhirnya Yusuf menjadi apa? Raja keduanya kan di Mesir. Dia dikatakan seperti ini. Jadi mangku bumi. Diterjemahkan bahasa Inggris itu gubernur. Orang asing ini. Orang yang cuma budak belian aja. Dia bisa menjadi gubernur. Orang nomor 2. Di Mesir. Ayat terakhir. Kejadian 42 ayat yang ke-6. Ini ayat terakhir kita, saudaraku. Jadi di sini kita bisa paham ketika Roh Allah itu beserta dengan saya. Oh, saya jadi suka yang rohani, itu harus nomor 1. Ya. Tapi yuk aplikasikan kemudian secara horizontal buat hidup. Yang buka toko itu juga ada caranya. Yang berumah tangga, nah itu dari yang vertikal tadi. Buat hidup secara horizontal. Anak-anak yang sekolah, anak-anak yang belajar, dipimpin Roh Kudus, dia bisa bertanggung jawab. Dan dia bisa dipercayai di dalam segala hal. Ayat terakhir dikatakan Kejadian 42. Ayat yang ke-6. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 setelah Firaun itu. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi satu kekuatan, menjadi satu pengajaran buat kita. Orang kalau disertai Roh Kudus, jangan cuma berhenti secara vertikal. Orang yang hidup secara vertikal, kelihatannya hidup, tapi sebenarnya dia tidak hidup. Tapi orang yang disertai Roh Kudus, dia juga kuat secara horizontal. Artinya apa? Dia bisa hidup dengan kekuatan Roh Allah itu, bisa untuk hidup secara horizontal. Firman Tuhan mengatakan selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Biarlah firman Tuhan menjadi rema, menjadi satu kekuatan di dalam hidup kita. Saya undang untuk imam-imam musik, untuk singer, worship leader. Kita percaya Tuhan selalu senantiasa melingkupi kita. Bahkan di saat badai menerjang kita, kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita selalu mendapatkan ketenangan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku.
dengan kuasa-Mu. Lingkupi kami Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allah. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari taruh kedua tangan kita di dada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah baik-baik. Ketika Roh Allah itu bersemayam, beserta dan tinggal di dalam hidup kita, pasti Dia mengerjakan sesuatu yang vertikal dan horizontal. Kenapa perlu yang horizontal? Karena kita masih hidup di dunia ini. Kita masih membutuhkan sandang, pangan, papan, anak-anak sekolah. Karena kita masih hidup. Justru kekuatan Roh Allah itu, sesuatu yang vertikal itu, justru itu menjadi satu tuntunan untuk kita boleh hidup secara horizontal. Jangan jadi orang yang wow, hebat di luar, wow. Tapi ketika di dalam kenyataan hidup, realita hidup, dia nggak relevan. Dengan vertikalnya dia nggak relevan. Nah, Roh Allah itu nyambung, vertikal itu relevan, nyambung dengan yang horizontal. Artinya apa? Ketika kita kuat di dalam rohani, kalau kerja ya pasti di atas rata-rata dia. Dia pasti berhasil di dalam pekerjaannya. Kenapa? Iya, karena memang seperti itu. Waktu kita semuanya sekolah, pasti di atas rata-rata. Kalau Roh Allah itu ada dalam hidup kita. Gak mungkin biasa-biasa. Kalau kita bekerja di perusahaan, kita sebagai suami, kita sebagai istri, nah Roh Allah itu ada dalam hidupmu, pasti kita menjadi keluarga yang sangat berbahagia. Jadi ada aplikasinya, ada kenyataannya, ada realitanya. Itulah kekristenan. Merelevansikan vertikal itu, menyambungkan yang vertikal itu untuk hidup di dunia ini. Kamu pasti berbeda. Yusuf adalah contoh yang paling sederhana. Seorang budak buangan. Tapi ketika Roh Allah itu menyertainya, dia diserai begitu banyak tanggung jawab. Dia selalu unggul. Menjadi budak yang unggul. Bahkan ketika dia digoda Potifar, dia pun selalu unggul. Dia menyatakan bahwa dia takut akan Tuhan.
Bahkan ketika dia di penjara, dia menjadi kepala. Bahkan setelah itu dia menjadi gubernur, mangku bumi, raja kedua di Firaun, di Mesir setelah Firaun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuatkan firman-Mu di dalam hidup kami. Ajarkan kami mengerti realita kehidupan yang sebenarnya. Karena itulah kekristenan yang sejati. Tidak bisa hanya vertikal saja untuk hidup. Itu yang paling penting, itu yang paling utama. Tapi gak bisa cuman itu aja, gak bisa. Harus disambungkan di dalam kehidupan yang horizontal. Firman-Mu menjadi manusia, merealita, relevan, nyambung dengan hidup. Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama-sama, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan. Engkau yang dikasihi Tuhan, bukalah hatimu. Dengan imanmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau sehingga selalu berhasil dalam pekerjaanmu. Tubuhmu sehat, rohmu sehat, jiwamu sehat, rumah tanggamu sehat, ekonomimu sehat, nama Bapa dimuliakan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
Immanuel.